Baik, hari ini kita sudah masuk di pembelajaran 4, subtema 1, tema 1. Nah, sebelum mulai belajar, anak-anak Mem jangan lupa berdoa ya. Doa kita hari ini sudah dipimpin teman kita, Mem kirimkan di grup WA. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama bahasa Indonesia, masih di gagasan pokok dan pendukung. Kemudian PPKN mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman, masih sama seperti yang kemarin. Jadi diingat-ingat kembali ya nak materi yang lalu. Nah, tujuan pembelajarannya sebagai berikut, bisa dibaca ya, ada 4. Baik, coba amati. Ada gambar di situ, sebuah tarian. Kita lihat yang digunakannya kipas, propertinya ya, dia menggunakan baju merah. Nah, tarian itu merupakan salah satu tarian daerah. Pastinya iya, bukan dari Sumatera Utara ya nak. Ada yang pernah lihat atau ada yang tahu? Iya, mari kita lihat. Tarian ini dari mana? Iya, itu disebut tari kipas Pakarena. Kita baca ya. Nanti dalam bacaan kita tentukan mana kalimat utama, kalimat pendukung, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, kalimat utama dan gagasan pokok itu sama, mirip ya. Hanya dia lebih dipersingkat lagi. Baik, kita baca di paragraf pertama. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ya, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Anak-anak Mem, ada yang tahu nggak mana di situ yang merupakan gagasan pokok atau kalimat utamanya? Di awal, di akhir, yang mana? Ya, kalimat utama atau gagasan pokok ada di awal, yaitu tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Lanjut paragraf kedua. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak dan berburu. Di situ yang mana gagasan pokoknya nak? Iya, di awal juga. Sehingga kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung, yaitu kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi dan penghuni Lino pada zaman dahulu. Itu yang disebut gagasan pokok. Sedangkan kalimat yang lain, konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Boting Lino cara menjalin hidup seperti bercocok tanam, beternak dan berburu. Itu merupakan gagasan pendukung. Kemudian cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah, kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Baik, menurut kamu di mana dia kalimat utama atau gagasan pokok? Di awal atau di akhir? Atau di awal dan di akhir? Ya, yang merupakan gagasan pokoknya di awal ya. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Lalu sisanya adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Karena dia menjelaskan dari cerita itu diabadikan sebagai gerakan tarian. Baik, mudah ya nak. Coba ada yang tahu itu gambar sapu lidi, pernah lihat nggak? Pasti pernah, semua anak-anak Mem pasti ada sapu lidi di rumahnya. Biasanya kamu gunakan untuk apa? Kemarin itu waktu Mem suruh buat video kegiatan membantu orang tua, ada banyak anak Mem yang membuat menyapu halaman. Dia menggunakan sapu lidi. Coba kamu lihat, sapu lidi itu kan satu ikatan banyak. Coba diambil, cabut satu batang lidi dari sapu tersebut. Lalu coba kamu pakai yang satu batang itu untuk menyapu. Kamu pakai lagi yang satu ikat itu untuk menyapu. Menurutmu yang mana yang lebih mudah? Pakai yang satu ikat atau yang satu batang?
Iya, tentu hasilnya akan lebih enak, lebih mudah, lebih cepat dengan menggunakan yang yang satu ikatan. Cepat dia selesai daripada yang satu. Kapan siapnya, ya kan? Nah, umumnya sapu lidi itu digunakan menyapu. Iya. Bisakah satu batang lidi itu untuk menyapu? Tentu tidak, ya, karena sulit. Mungkin dia patah, ya kan? Nah, lidi digunakan menyapu jika dia ada sampai beberapa buah, ya, satu ikatan. Nah, dengan menyatukan lidi dalam satu ikatan, maka akan menjadi kuat. Kalau dia udah kuat, dia mudah untuk digunakan. Begitu juga dengan persatuan dan kesatuan. Artinya kita harus berkumpul, bersatu. Ya, harus kompak untuk mewujudkan persatuan. Kalau tidak kompak, misalnya membersihkan kelas, tidak akan cepat selesai. Mungkin pun tidak akan selesai. Kenapa? Karena misalnya si Chelsea lagi menyapu, tetapi teman-teman yang lain bermain di kelas, nggak siap-siap. Tetapi jika semuanya membantu membersihkan, mungkin 5 menit udah disapu, udah dipel, bahkan sudah dilap semua, ya kan? Bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Ingat ya, Nak. Nah, jadi hari ini sampai di situ dulu materi kita. Bisa dibaca kembali buku tematiknya supaya bisa dikerjakan tugasnya. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini tentang gagasan pokok dan pendukung, ya, tentang tarik kipas, lalu tentang bersatu. Semoga anak mem bisa paham. Terima kasih.